Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrivita Aulia dengan NPM 2134025162699 dari kelas pengantar akuntansi RM1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi wesel tagih. Pengertian dari wesel tagih. Wesel tagih merupakan dokumen pernyataan tertulis yang menyebutkan informasi tentang utang suatu perusahaan yang masih belum terbayar oleh pihak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman atau pihak yang diutus untuk menerima pembayaran dari peminjam. Surat ini ditandatangani oleh individu ataupun badan usaha yang melakukan perjanjian. Mereka yang berhak menerima uang wesel ini disebut dengan penerima pembayaran, sedangkan pihak yang membuat janji disebut dengan pembuat janji atau marker. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, wesel tagih merupakan jenis piutang yang periode kreditnya lebih dari 60 hari. Tanggal pembayaran wesel ini disebut dengan tanggal jatuh tempo. Perhitungan tanggal jatuh tempo periode waktu antara tanggal penerbitan dan juga tanggal jatuh tempo wesel tagih jangka pendek nantinya bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah harian ataupun jumlah bulanan. Wesel tagih apabila jangka waktu pembayaran dicantumkan kurang dari 1 tahun disajikan sebagai aktiva lancar. Sebaliknya, apabila berjangka waktu lebih dari 1 tahun, diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang. Sama seperti halnya piutang, wesel tagih akan dinilai berdasarkan jumlah yang diharapkan ditagih. Selanjutnya yaitu contoh dari wesel tagih. PT Alfa menjual mesin kepada PT Beta seharga 300 juta rupiah. Dan pembayarannya dicicil selama 30 hari. Setelah 40 hari ke depan, ternyata PT Beta belum bisa melunasinya. PT Beta kemudian memberikan wesel sebesar 100 juta plus bunganya sebesar 10% yang akan dibayar selama 3 bulan ke depan. Jadi dapat dikatakan pada contoh tersebut, fungsi wesel tagih adalah dokumen tertulis berisi jumlah total bunga dan pembayaran pokok yang harus dibayar oleh PT Beta kepada PT Alfa. Dalam contoh wesel tagih ini, PT Alfa mencatat entry di buku besar sebagai wesel, sedangkan PT Beta mencatat entry sebagai wesel bayar. Selanjutnya yaitu fungsi wesel tagih. Wesel tagih mempunyai kepentingan bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk melunasi piutang pembelian. Dengan menandatangani wesel, debitur mengakui utangnya dan harus bersedia untuk membayar atau melunasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Wesel tagih pun menjadi klaim hukum yang kuat hingga perusahaan dapat menagih piutang tersebut. Selanjutnya ada materi tentang karakteristik wesel tagih. Yang pertama yaitu jurnal wesel tagih disajikan dari sudut pandang pemberi pinjaman. Yang kedua, wesel tagih bertambah di sisi debit. Yang ketiga, wesel tagih termasuk aktiva. Yang keempat, tanggal jatuh tempo pembayaran wesel dihitung antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo wesel tagih jangka pendek. Ini juga bisa dinyatakan dalam jumlah harian ataupun bulanan untuk periodenya. Selanjutnya, jenis-jenis wesel tagih. Jenis wesel tagih berdasarkan pembebanan bunga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada wesel tagih berbunga, yang kedua ada wesel tagih tanpa bunga. Sekian sedikit penjelasan mengenai materi wesel tagih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.